Di sini saya Reski Agustiawan, NIM 42, akan membahas materi tentang sonar untuk melengkapi tugas dari pengukuran teknik. Pengertian sonar. Sonar atau singkatan dari bahasa Inggris Sound Navigation and Rigging merupakan istilah Amerika yang pertama kali digunakan semasa Perang Dunia, yang berarti penjarakan dan navigasi suara. Adalah sebuah teknik untuk menggunakan penjalanan suara dalam air untuk navigasi atau mendeteksi kendaraan air lainnya. Sementara itu, Inggris punya sebutan lain untuk sonar, yakni ASDIC atau Anti-Submarine Detection Navigation Commit. Sonar sendiri adalah sebuah piranti untuk mengamati atau mendeteksi atau menyidik keberadaan untuk mengukur jarak bawah laut dan lokasi benda di bawah permukaan laut dengan menggunakan gelombang suara yang dikirim dari piranti itu dan dipantulkan kembali oleh benda atau objek yang diamati. Sejarah sonar. Munculnya sonar tidak bisa dilepas dari rintisan tokoh seperti Daniel Culloden yang pada tahun 1822 menggunakan lonceng bawah air untuk menghitung kecepatan suara di bawah air di Danau Geneva, Swiss. Ini kemudian diikuti oleh Lewis Nixon pada tahun 1906 menemukan alat pendengar bertipe sonar pertama untuk mendeteksi puncak gunung es. Minat terhadap sonar makin tinggi pada era Perang Dunia I, yaitu ketika pada kebutuhan untuk bisa mendeteksi kapal selam. Dalam perkembangan selanjutnya, ada nama Paul Langevin yang tahun 1915 menemukan alat sonar pertama untuk mendeteksi kapal selam dengan menggunakan sifat-sifat piezoelectric quartz. Meski tak sempat terlibat lebih jauh dalam upaya perang, karya Langevin berpengaruh besar dalam desain sonar. Kegunaan sonar. Pertama yaitu mendeteksi kapal selam dan ranjau. Kedua yaitu mendeteksi kedalaman. Ketiga, penangkapan ikan komersial. Keempat, keselamatan penyelaman. Kelima, komunikasi di laut. Cara kerjanya yaitu secara sederhana berikut ini sebagai contoh sebuah kapal konvensional melepas sinyal ke dalam air. Maka pantulan akan memberikan efek eko atau gema dan mengembalikannya kepada sistem penerima atau receiver. Nah, setelah itu sistem penerima tadi melakukan kalkulasi mengenai jarak objek dari lokasi kapal dan juga informasi-informasi yang dibutuhkan lainnya, seperti pemetaan laut atau pengukuran laut, topografi laut, dan lain-lain. Jenis sonar. Pada awalnya sonar hanya memiliki sistem sonar pasif, di mana tidak ada sinyal yang dikirim keluar. Namun seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan hadirlah sonar aktif, yang mana sinyal yang dikirim bisa diterima kembali. Frekuensi yang digunakan oleh sonar berada pada daerah ultrasonik, yaitu di atas 20.000 Hz. Karena frekuensi tersebut tidak dapat didengar dan panjang gelombang pada daerah ultrasonik sangat kecil, sehingga difraksi yang terjadi juga semakin kecil dan gelombang tidak akan menyebar. Kecilnya panjang gelombang yang digunakan juga dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang kecil pula. Perangkat sonar. Perangkat sonar terdiri dari prosesor, transmitter, transducer atau sondom, amplifier, dan display. Di samping adalah cara kerjanya. Yang pertama yaitu transmitter. Adalah alat yang digunakan untuk mengubah perubahan sensing elemen dari sebuah sensor menjadi sinyal yang mampu diterjemahkan oleh controller. Fungsinya transmitter adalah sebagai pengirim sinyal. Di sini transmitter mengirimkan gelombang sinyal ke bagian transducer atau pemancar sinyal berupa gelombang getaran. Bisa dilihat sendiri, ada gelombang getaran di sebelahnya. Dan pada transducer atau pemancar sinyal ini
bertugas memancarkan sinyal gelombang yang akan ditujukan untuk meneliti objek atau permukaan dasar laut. Transducer sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengubah satu bentuk sinyal menjadi bentuk sinyal lainnya. Dan tujuan dari transducer adalah untuk pengubahan ukuran atau informasi. Setelah itu, sinyal gelombang akan mencapai target atau objek yang dituju. Sinyal gelombang akan memantul kembali menuju bagian transducer atau penerima sinyal. Pada bagian transducer ini akan mengirimkan data atau gelombang atau sinyal yang diterima setelah penelusuran sinyal gelombang ke bagian selanjutnya, yaitu ke bagian receiver. Di bagian receiver juga masih menerima data berupa gelombang atau sinyal yang dikirim oleh transducer tersebut. Di bagian receiver akan mengirimkan data ke bagian display yang siap dilihat oleh operator atau observer. Di bagian display ini adalah bagian yang terpenting, yaitu adalah hal yang akan dapat dilihat atau diteliti secara objektif. Ini tadi sonar aktif atau tipe dari sonar aktif. Cara kerjanya adalah sonar aktif menggunakan transmitter yang mengkonversi energi listrik menjadi energi suara dan memancarkan gelombang suara tersebut. Transmitter ini bila digunakan di dalam air dapat menghasilkan gelombang suara berdenging yang kuat. Gelombang suara ini merambat di dalam air sehingga airnya menabrak sebuah objek, kemudian objek tersebut memantulkan gelombang suara tadi ke segala arah. Beberapa gelombang pantulan akan memantul kembali ke alat sonar dan ditangkap oleh sebuah alat receiver. Lalu receiver ini mengkonversikan energi suara pantulan tersebut kembali ke bentuk energi sinyal listrik. Kemudian komputer akan menganalisa sinyal listrik ini untuk menentukan lokasi dan jarak objek dari alat sonar. Sonar akan memperhitungkan jarak objek dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh gelombang suara untuk memancar dari transmitter, memantulkan dari objek dan diterima kembali oleh receiver. Menggunakan metode perhitungan jarak ini disebut echo rigging. Kemudian sonar pasif. Cara kerjanya adalah sonar pasif hanya dapat menerima gelombang suara yang dipancarkan oleh sumber suara lain dan tidak dapat memancarkan gelombang suara. Tipe sonar ini dapat digunakan untuk memperkirakan arah dari sebuah objek, namun tidak dapat digunakan untuk menentukan jarak lokasi objek tersebut. Kemudian survei. Surveinya sendiri adalah cara penyurveian sonar menggunakan kapal, yaitu dilakukan oleh kapal-kapal yang ingin mengetahui, mengidentifikasi, meneliti permukaan bawah laut yang dituju dengan objek memancarkan gelombang sonar atau gelombang sinyal dari bagian kapal menuju permukaan bawah laut yang dituju atau diteliti. Gelombang sonar yang dipancarkan akan merambat melalui air laut yang akan mengarah pada permukaan dasar laut atau objek.
Gelombang yang dipancarkan akan memantul setelah mencapai dasar permukaan atau objek yang dituju. Penerimaan gelombang sonar akan diterima oleh operator yang berada di dalam kapal dan akan dicatat hal-hal terpenting yang telah diterima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.